Wah, ini benar-benar gila. Presiden Filipina sampai malu akui kemenangan negaranya atas Indonesia di laga terakhir Grup B ASEAN Cup 2024. Timnas Filipina dianggap menang dengan cara yang haram alias bantuan wasit. Lantas bagaimana langkah Timnas Filipina selanjutnya di gelaran ASEAN Cup ini? Tonton video sampai habis agar tahu fakta sebenarnya yang mengejutkan publik Asia Tenggara ini. Publik tanah air dibuat merinding dengan apa yang dilakukan Erick Thohir di Inggris. Dengan penuh keyakinan, media Inggris dibuat takjub mendengar pernyataan Erick Thohir tentang prestasi Timnas Indonesia saat ini. Kalian pasti juga penasaran apa yang diceritakan Erick Thohir kepada media Inggris ini. Simak detail lengkapnya hanya di sini. Ini baru top gila dan luar biasa. Penampilannya menjadi pusat perhatian publik tanah air. Penjaga gawang Timnas Indonesia Cahya Supriyadi berikan pernyataan yang penuh haru dan luar biasa usai gagal bawa Indonesia ke semifinal. Bagaimana bunyi pernyataan itu? Tonton video ini sampai habis dan jangan sampai pindah ke channel sebelah. Situasi semakin kacau. Keharmonisan Timnas Indonesia sedang hancur-hancurnya usai gagalnya Timnas Indonesia melaju ke semifinal. Para pembenci Shin Tae-yong semakin membabi buta. Segala cara dilakukan agar Shin Tae-yong lengser dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Buat kalian pecinta Timnas, mari saling rapatkan barisan dan saling menguatkan untuk kawal Shin Tae-yong bawa Timnas ke Piala Dunia. Tapi buat kalian sahabat Bung Tawel, terserah kamu mau ngapain, yang penting jangan ganggu STY kami. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Wah, ini benar-benar gila. Presiden Filipina sampai malu akui kemenangan negaranya atas Indonesia di laga terakhir Grup B ASEAN Cup 2024. Timnas Filipina dianggap menang dengan cara yang haram alias bantuan wasit. Lantas bagaimana langkah Timnas Filipina selanjutnya di gelaran ASEAN Cup ini? Tonton video sampai habis agar tahu fakta sebenarnya yang mengejutkan publik Asia Tenggara ini. Dalam pertandingan terakhir Grup B ASEAN Cup 2024, Timnas Filipina berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor tipis 0-1. Namun, kemenangan tersebut menuai kontroversi besar karena sejumlah keputusan wasit yang dianggap sangat merugikan Indonesia. Bahkan, Presiden Filipina, Bongbong Marcos, secara terbuka bisa saja menyatakan rasa malunya atas kemenangan yang disebutnya tidak mencerminkan semangat fair play. Laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah itu menjadi perhatian dunia sepak bola Asia Tenggara. Timnas Indonesia yang mendominasi jalannya pertandingan dan berhasil mendapatkan beberapa peluang. Namun, beberapa keputusan kontroversial wasit mengubah jalannya laga. Salah satu insiden paling mencolok adalah penalti kontroversial yang didapat Timnas Filipina, yang mana pemain Timnas Indonesia Doni Tripamungkas dianggap melakukan handsball di kotak terlarang. Akan tetapi wasit sama sekali tidak mengecek layar VR yang berada di pinggir lapangan, meskipun tayangan ulang menunjukkan bola tidak mengenai tangan pemain dan hanya menyentuh dada. Tak lama berselang, di menit akhir pemain Filipina melakukan gerakan yang seharusnya mendapat kartu merah, yaitu pemain Timnas Indonesia, Victor Dethan, dadanya ditanduk oleh Christian Rontini dengan sengaja. Tapi wasit membiarkan kejadian itu tanpa memberikan hukuman kepada Christian Rontini. Presiden Bongbong Marcos dalam konferensi persnya bisa saja menyampaikan, sepak bola adalah olahraga yang harus menjunjung tinggi keadilan dan semangat sportivitas. Saya malu melihat cara kemenangan ini diraih. Jika wasit memang terbukti keliru, ini bukan kemenangan yang patut dirayakan. Ini adalah kemenangan haram bagi negara kami. Ini benar-benar menjatuhkan harga diri Filipina. Lebih baik kalah terhormat daripada menang dengan cara yang seperti ini. Kalau seperti ini, terus kasihan Timnas Indonesia yang selalu dicurangi saat tampil di turnamen AFF. Mendingan lebih baik Timnas Indonesia keluar saja dari AFF yang penuh mafia ini
Begitulah kira-kira kata Presiden Filipina. Apabila benar, pernyataan Presiden ini pasti akan disambut positif oleh publik sepak bola Asia Tenggara, termasuk masyarakat Indonesia yang merasa kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Di sisi lain, semoga saja Federasi Sepak Bola ASEAN AFF dalam waktu dekat menerima protes resmi dari PSSI terkait insiden ini dan berjanji akan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia tersingkir dari kompetisi, meskipun mereka menjadi salah satu tim unggulan untuk melaju ke semifinal. Sementara itu, timnas Filipina lolos ke babak selanjutnya dengan sorotan tajam terhadap integritas mereka di atas lapangan. Kini, mata seluruh Asia Tenggara tertuju pada AFF untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak lagi mencoreng wajah sepak bola kawasan. Keadilan dan sportivitas diharapkan menjadi prioritas utama demi kemajuan sepak bola ASEAN. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar dengan tanggapan pelatih Filipina yang malu atas kemenangan negaranya atas Indonesia kemarin karena dinilai menang dengan cara yang tidak sportif alias bantuan dari wasit, dan saran Presiden Filipina kepada timnas Indonesia untuk keluar dari AFF itu sudah saran yang tepat. Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Publik tanah air dibuat merinding dengan apa yang dilakukan Erick Thohir di Inggris. Dengan penuh keyakinan, media Inggris dibuat takjub mendengar pernyataan Erick Thohir tentang prestasi timnas Indonesia saat ini. Kalian pasti juga penasaran apa yang diceritakan Erick Thohir kepada media Inggris ini. Simak detail lengkapnya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan terus bergerak maju. Skuad Garuda saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Maret nanti, Indonesia akan menantang Australia dan Bahrain. Kemenangan pada laga tersebut akan membuat posisi pasukan Shin Tae-yong lolos ke babak selanjutnya. Ini jadi ajang pembuktian bagi Shin pasca kegagalan di ASEAN Cup 2024 lalu. Kepada media asal Inggris, Reuters, Erick Thohir menjelaskan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Apalagi skuad Garuda merupakan salah satu kekuatan utama di sepak bola Asia Tenggara. Menurutnya butuh kerjasama di semua sektor agar bisa membuat Indonesia bangkit. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita adalah raksasa yang tertidur dan inilah mengapa kita harus membuat program bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Dukungan pemerintah sangat penting, sektor swasta sangat penting, dan juga federasi, kata Erick Thohir. PSSI sejauh ini terus berusaha untuk menambah kekuatan timnas, salah satunya lewat pemain keturunan. Apalagi target mereka cukup tinggi yakni untuk bisa lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Pada edisi terakhir Indonesia gagal lolos ke Olimpiade 2024 setelah kalah di babak playoff. Kami beruntung banyak diaspora kami yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami ingin lolos ke Olimpiade dan inilah mengapa semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini. Mereka ingin kembali ke tanah kelahiran mereka karena itu adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek dan kakek mereka dan ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka. Sebuah program yang bagus dan mimpi yang ingin kami capai. Lanjutnya, selain itu Erick memastikan akan terus melakukan perbaikan di Liga Indonesia. Salah satunya dengan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang JFA untuk masalah wasit. Di sisi lain, klub juga harus memiliki tim muda yang kuat agar bisa menjalankan regenerasi dengan baik. Tentunya, semua akan bermuara kepada timnas yang lebih kuat. Kami telah membersihkan liga kami telah bekerja sama dengan Federasi Jepang untuk membersihkan wasit kami. Jika kita memiliki lebih banyak klub yang fokus pada hal-hal mendasar, kita dapat mengembangkan bakat kita. Tentu saja, kami sedikit unik karena kami mencoba melakukannya dari puncak piramida ke bawah. Kami akan melanjutkan program ini untuk membangunkan raksasa yang tertidur di peta sepak bola dunia, tutupnya. Situasi semakin kacau
Keharmonisan Timnas Indonesia sedang hancur-hancurnya usai gagalnya Timnas Indonesia melaju ke semifinal. Para pembenci Shin Tae-yong semakin membabi buta. Segala cara dilakukan agar Shin Tae-yong lengser dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Buat kalian pecinta Timnas, mari saling rapatkan barisan dan saling menguatkan untuk kawal Shin Tae-yong bawa Timnas ke Piala Dunia. Tapi buat kalian sahabat Bung Tawel, terserah kamu mau ngapain, yang penting jangan ganggu STY kami. Tagar STY out atau seruan agar Shin Tae-yong mundur dari jabatan pelatih Timnas Indonesia terus menggema. Ada dugaan hal tersebut digerakkan oleh musuh-musuh sang juru taktik. Kinerja Shin tengah jadi sorotan usai Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab ini adalah kali keempat skuad Garuda gagal mencapai 4 besar setelah 2007, 2012, dan 2014, apalagi Indonesia menorehkan sejumlah hasil mengecewakan. Asnawi, Mangkualam, dan kawan-kawan takluk 0-1 dari Timnas Filipina pada laga terakhir. Itu merupakan kekalahan pertama dari The Azkals di kandang sendiri di semua kompetisi. Lalu Indonesia juga ditahan Timnas Laos dengan skor 3-3. Kali terakhir hasil imbang tercipta yakni pada fase grup Piala AFF 2012. Torehan itu kembali terulang di edisi 2024. Tak pelak tagar #Stiot kembali menggema. Sang pelatih didesak untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena hasil memalukan tersebut. Ternyata ada warganet yang meneliti apakah desakan itu murni organik atau ada yang menggerakkan. Jawabannya sungguh mengejutkan. Salah satu penggerak buzzer telah teridentifikasi. Akun Instagram @volt_anonim berhasil melacak salah satu penggerak buzzer, cuit akun X @aingriwohui Senin 23 Desember 2024. Tidak ada kaitan dengan Bung Towel, imbuh cuitan tersebut. Bung Towel atau Tommy Welly kerap dianggap sebagai musuh Shin karena beberapa kali meminta pria asal Korea Selatan itu dipecat atau mundur dari jabatannya. Ia juga sering melontarkan kritik tajam, namun cuitan tersebut membuktikan bukan sang pengamat yang menggerakkan tagar #Stiot. Yang pasti PSSI diharapkan tidak mendengar cuitan itu, kendati evaluasi terhadap kinerja sang pelatih wajib dilakukan. Ini baru top gila dan luar biasa. Penampilannya menjadi pusat perhatian publik tanah air. Penjaga gawang Timnas Indonesia Cahya Supriyadi berikan pernyataan yang penuh haru dan luar biasa usai gagal bawa Indonesia ke semifinal. Bagaimana bunyi pernyataan itu? Tonton video ini sampai habis dan jangan sampai pindah ke channel sebelah. Kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengatakan bahwa skuad Garuda ini gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024 ini karena kurang beruntung saja. Skuad Garuda dipastikan gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 seusai takluk dari Filipina. Dalam laga penentu grup B ASEAN Cup 2024 yang bergulir di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024 itu, tim Merah Putih kalah 0-1. Dengan catatan tersebut, tim asuhan Shin Tae-yong hanya mampu finish di posisi ketiga klasemen grup B ASEAN Cup 2024. Ini karena Cahya Supriyadi dan kawan-kawan hanya mampu mengemas 4 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Untuk itu, tim dari grup B yang berhak lolos ke semifinal yakni Vietnam dan Filipina. Timnas Indonesia memang gagal lolos ke babak 4 besar ajang 2 tahunan ini. Akibat dari kegagalan ini, Timnas Indonesia menerima beberapa kritikan. Namun beberapa pemain Timnas Indonesia mendapat pujian dari Donitri Pamungkas hingga Cahya Supriyadi yang tampil apik di ajang 2 tahunan ini. Cahya Supriyadi mendapatkan pujian karena ia memang melakukan penyelamatan beberapa kali. Bahkan gol tunggal Filipina yang dicetak Bjorn Christensen itu tercipta melalui eksekusi penalti pada menit ke-72. Tendangan penalti ini didapatkan Filipina setelah Donitri tidak sengaja melakukan handball saat berusaha memblok umpan crossing lawan. Cahya Supriyadi memang gagal menghalau tendangan penalti tersebut. Akan tetapi ia beberapa kali melakukan penyelamatan dengan baik. Apalagi Timnas Indonesia telah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-42 saat melawan Filipina.
Untuk itu, tak mengejutkan nama mantan pemain Persija Jakarta ini terus mendapat pujian dari beberapa pihak selama di ASEAN Cup 2024. Setelah timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024, Cahya Supriyadi mengatakan bahwa ia menilai skuad Garuda sebenarnya sudah tampil bagus. Namun, ia menilai bahwa tim Merah Putih hanya kurang beruntung pasalnya. Selama tampil dengan 10 pemain, Timnas Indonesia bisa main dengan bagus dan tak kebobolan kecuali tendangan penalti untuk itu. Ia menyebut bahwa Timnas Indonesia hanya kurang beruntung sehingga harus tersingkir di penyisihan grup ini. Senang bisa bermain lagi untuk Timnas Indonesia, ujar Cahya Supriyadi sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya Minggu 22 Desember 2024. Kami bermain bagus, tetapi kali ini kami belum beruntung, tuturnya. Bikin gempar publik tanah air. Beginilah pengakuan jujur asisten Shin Tae-yong usai gagal bawa timnas Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Langkah mengejutkan dan luar biasa akan diambil asisten STW tersebut untuk memperbaiki timnas Indonesia ke depannya. Dengarkan dengan seksama pengakuannya, dijamin kalian pasti puas mendengarnya. Asisten pelatih Timnas Indonesia sekaligus tangan kanan Shin Tae-yong yakni Nova Arianto meminta maaf seusia skuad Garuda gagal penuhi target lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak 4 besar setelah takluk 0-1 dari Filipina dalam laga penentuan grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia hanya mampu finish di posisi ketiga klasemen akhir grup B dengan mengemas 4 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Sementara itu, Filipina menemani Vietnam lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Kegagalan tim Merah Putih melaju ke babak 4 besar memang menjadi pukulan buat semua pihak. Pasalnya, skuad Garuda diharapkan bisa lolos ke babak semifinal meski hanya dengan menurunkan pemain muda ini. PSSI juga menargetkan timnas Indonesia untuk tembus semifinal, tetapi semua tak berjalan dengan mulus. Ini karena dari 4 laga yang dilakoni skuad Garuda, mereka hanya meraih kemenangan sekali. Timnas Indonesia menang sekali saat melawan Myanmar, kemudian imbang dari Laos. Setelah itu mereka menelan kekalahan dari Vietnam dan Filipina. Untuk itu langkah tim Merah Putih terhenti dalam kompetisi antar negara di Asia Tenggara ini. Nova Arianto pun mengatakan bahwa hasil ini memang tak sesuai harapan. Namun ia ingin semua pihak bisa melihat sisi positif lainnya, yakni pemain tim Merah Putih bisa belajar dari ajang ini. Pastinya bukan hasil yang kita harapkan, tetapi dalam sepak bola apapun bisa terjadi dan akan menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk pemain muda kita menjalani prosesnya, ujar Nova Arianto sebagaimana dikutip Bola Sport. Dari Instagram pribadinya Minggu 22 Desember 2024. Menurutnya evaluasi pasti dilakukan oleh semua pihak, baik dari federasi, pelatih, hingga pemain juga. Apalagi pemain-pemain yang tampil di ajang ini ditargetkan untuk bisa tampil di SEA Games 2025 mendatang. Evaluasi pastinya akan terus dilakukan dan pemain pasti juga harus bisa merasakan apa yang menjadi kekurangan selama gelaran AFF kali ini, kata Nova. Dan segitunya juga pemain harus bisa memperbaikinya sehingga mereka akan bisa terus berkembang ke depannya, ucapnya. Dalam kesempatan ini, asisten Shin Tae-yong itu berterima kasih kepada semua pemain timnas Indonesia. Ia berharap tim Merah Putih ke depannya bisa lebih baik nantinya. Terima kasih usaha dan kerja keras pemain dan semua anggota tim nasional, ungkap Nova. Harapannya ke depan kita bisa membuat cerita yang lebih baik untuk sepak bola Indonesia. Ia pun berterima kasih kepada supporter hingga semua pihak. Tak hanya rasa terima kasih, Nova Arianto pun meminta maaf karena timnas Indonesia gagal memenuhi target untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Nova Arianto pun mempersilahkan semua pihak yang ingin memberikan masukan dan kritikan untuk tim Merah Putih.
dengan harapan masukan yang diberikan bisa membuat timnas Indonesia lebih baik ke depannya. Untuk itu, tim pelatih tak menutup diri apabila memang ada masukan yang diberikan. Terima kasih untuk semua pecinta sepak bola Indonesia atas support dan dukungannya. Kami minta maaf dan tetap berikan masukan yang positif untuk sepak bola Indonesia ke depan lebih baik, tuturnya. Sementara penalti kontroversial yang sebelumnya diberikan kepada Filipina yang akhirnya memastikan kemenangan 0-1 untuk tim tamu. Kekalahan ini membuat Indonesia gagal melaju ke semifinal. Manajer timnas Thailand, Madam Pang, bisa saja menyatakan dalam konferensi pers bahwa keputusan tersebut bukan hanya soal sepak bola, tetapi tentang keadilan dalam olahraga. Kami memahami pentingnya fair play. Setelah menyaksikan kejadian dalam pertandingan Indonesia melawan Filipina, kami merasa perlu mengambil sikap tegas. Sepak bola adalah tentang keadilan dan sportivitas, bukan tentang memanfaatkan keputusan yang tidak adil. Ini benar-benar mencederai fair play. Kami tidak ingin menjadi korban seperti timnas Indonesia yang wasit memihak kepada Filipina demi menghormati timnas Indonesia lebih baik. Timnas Thailand tolak tanding lawan Filipina di semifinal. Begitu kira-kira kata Madam Pang. Apabila benar, keputusan ini pasti akan mendapat berbagai tanggapan dari komunitas sepak bola Asia Tenggara. PSSI bisa saja mengapresiasi langkah Thailand dan menyebutnya sebagai contoh solidaritas sesama negara ASEAN. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, semoga saja menyatakan, "Kami berterima kasih atas empati dan dukungan Thailand. Ini menjadi pengingat bahwa sepak bola harus tetap dijalankan dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Indonesia-Thailand kita bersaudara selamanya anti mafia." Begitu mungkin kira-kira kata Erick Thohir. Namun, bisa saja Federasi Sepak Bola Filipina PFF membantah tuduhan kecurangan dan menyayangkan keputusan Thailand yang dianggap tidak profesional. Mereka juga menyatakan siap mengajukan protes resmi kepada AFF, Federasi Sepak Bola ASEAN. Apabila nanti mungkin Thailand ambil keputusan yang mengejutkan tersebut, AFF kemungkinan juga akan menghadapi dilema besar untuk menentukan langkah selanjutnya, mengingat semifinal sudah dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang. Situasi ini tidak hanya mencoreng reputasi turnamen, tetapi juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas wasit di level regional. Dengan sikap berani Thailand, banyak pihak berharap insiden ini menjadi titik balik untuk memperbaiki integritas kompetisi di ASEAN Cup. Semoga saja Federasi AFF segera berbenah, bertobat, dan memperbaiki diri memberantas sampah-sampah mafia yang ada di federasi yang sering merugikan timnas Indonesia. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar Thailand mengambil langkah tegas dengan menolak bertanding dengan timnas Filipina yang dianggap menang curang saat lawan Indonesia, dan timnas Thailand menghormati timnas Indonesia demi menjaga persaudaraan kedua negara yang sudah sekian lama terjalin. Coba tulis pendapat kalian dan tulis hujatan kalian untuk mafia sampah AFF dan wasit yang curangi Indonesia pada komentar di bawah ini ya. Wah, semakin panas saja. Pengamat kondang sepak bola Indonesia Coach Justin minta PSSI pecat Shin Tae-yong saat timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Apa alasan utama Coach Justin meminta hal tersebut kepada PSSI? Simak baik-baik video ini, dijamin kalian pasti akan kaget mendengar pernyataannya. Pengamat sepak bola Justinus Laksana meminta PSSI mengganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin sapaan akrab Justinus Laksana mengatakan timnas Indonesia mesti mengganti pelatih jika mau perform di ajang 4 tahunan tersebut. Pernyataan ini muncul setelah Coach Justin melihat betul kiprah Shin Tae-yong selama menangani timnas Indonesia. Ex-pelatih timnas futsal Indonesia ini kerap bingung dengan keputusan Shin Tae-yong, tepatnya saat melakukan rotasi pemain. Salah satu laga yang dicontohkan Coach Justin ketika Shin Tae-yong mencadangkan banyak pemain andalan saat timnas Indonesia tandang ke markas Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024.
Akibatnya, timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Karena target kita lolos Piala Dunia 2026. Gue pertanyakan apakah dia Sintayong sosok yang tepat untuk bawa Indonesia lolos Piala Dunia? Gue kecewa banget ketika kita menghadapi Cina di mana dia tidak menurunkan skuad terbaik. Tom Haye baru dimainkan di babak kedua dan langsung cetak gol, kata Coach Justin, Senin 23 Desember 2024. Kalau kita waktu itu lawan Cina main seri saja, ya mungkin 1 poin itu bisa menentukan lolos atau tidaknya Indonesia ke Piala Dunia. Dari peringkat 2 sampai 6, perbedaan poinnya cuma 1. Dari materi pemain, timnas Indonesia tidak kalah dari Australia atau Arab Saudi, lanjut pria berusia 57 tahun ini. Dengan rotasi yang begini, gua nggak yakin dia orang yang tepat. Kalau sudah biasa bermain di Piala Dunia, level kita harus ke sana. Apakah dia sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana? Menurut gua kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti STY. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti, tegas Coach Justin. Menarik menanti keputusan apa yang dibuat PSSI ke depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku akan mengevaluasi Sintayong setelah timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024. Erick Thohir menyebut semua pelatih selalu dievaluasi sesuai yang tertera di dalam kontrak. Terlepas dari rumor pergantian pelatih yang mencuat dalam beberapa hari terakhir, timnas Indonesia baru akan melakoni pertandingan lagi 3 bulan ke depan. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga dilangsungkan di Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret 2025.